Pemerintah Indonesia didorong menuntaskan kasus dugaan penembakan 5 pekerja migran asal Indonesia di Malaysia oleh aparat hukum negara tersebut. LSM Migran Care mencatat ada puluhan kasus kematian pekerja migran di Indonesia di tangan aparat Malaysia yang belum terungkap. LSM tersebut juga mencatat setidaknya 75 pekerja migran Indonesia telah meninggal selama 20 tahun terakhir karena diduga ekstra judicial killing atau pembunuhan oleh aparat tanpa proses peradilan di Malaysia. Mengapa otoritas Malaysia menggunakan kekerasan mematikan terhadap pekerja migran yang tidak bersenjata tanpa melalui proses hukum yang adil? Mengapa pemerintah Indonesia tidak mengambil langkah tegas untuk menekan Malaysia agar menghentikan praktik extrajudicial killing terhadap pekerja migran? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Nanang Setiawan dari Aliansi Buruh Indonesia. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi dan para pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah. Terkait lagi-lagi Bung Nanang, mengapa otoritas Malaysia menggunakan kekerasan mematikan terhadap pekerja migran yang tidak bersenjata tanpa proses hukum yang adil? Bagaimana menurut Anda? Ya, Bung Anggi dan para pemirsa, para subscriber dari kabar petang yang dirahmati oleh Allah, kita yang pertama kita turut menyampaikan bela sungkawa atas mening atas tertembaknya bahkan meninggalnya WNI yang mendapatkan perlakuan ya extrajudicial justice. Jadi ditembak sehingga ada yang meninggal dunia. Kita sampaikan ucapan bela sungkawa dan semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bung Anggi dan para pemirsa Kabar Petang sekalian, mengapa pemerintah atau otoritas Malaysia ini melakukan penembakan? Dari berita yang dilansir dari beberapa media disampaikan bahwa kapal dari aparat penjaga laut dari Malaysia ini ditabrak kapal dari yang mengangkut para imigran Indonesia. Nah, demikian yang disampaikan oleh otoritas Malaysia sehingga terpaksa melakukan tindakan penembakan. Tapi bagaimanapun juga beberapa pihak juga tidak menyetujui tindakan extrajudicial killing ini atau pembunuhan yang dilakukan tanpa proses pengadilan. Nah, kasus penembakan 5 warga negara ini memicu perhatian publik, bukan saja di Indonesia atau Malaysia, tapi juga perhatian dunia. Nah, dari 5 orang yang ditembak, 1 orang meninggal dunia. Dan ini menimbulkan pertanyaan besar di manakah hak asasi manusia serta hubungan bilateral yang seharusnya terjalin baik antara Indonesia dan Malaysia. Nah, pemerhati hak asasi manusia dari Visipol UGM, Profesor Dapri Agus Salim menilai bahwa tindakan aparat Malaysia ini tergolong berlebihan dan melanggar hukum internasional terkait HAM. Nah, tindakan aparat Malaysia tersebut bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional, terutama soal HAM. Nah, terkait langkah yang harus diambil oleh Indonesia dan bahkan Presiden kita, yakni Prabowo Subianto, ini menyerukan untuk menindak atau memfollow kejadian ini secara cepat, ya, secara cepat sehingga tidak sampai terjadi pengulangan kasus lagi. Meskipun sampai hari ini ada sekitar puluhan tenaga kerja Indonesia, pekerja migran ilegal yang ditembak oleh aparat Malaysia. Ya. Nah, tentu saja pemerintah melakukan lobby-lobby ke KBRI Malaysia yang ada di Indonesia, demikian juga yang ada di Malaysia. Tapi ini sepertinya tidak cukup, Bung Anggi dan para pemirsa Kabar Petang sekalian, karena bagaimanapun juga nyawa telah hilang dan kita sangat berhusnuzon, berbaik sangka bahwa para pekerja ini mencari rezeki yang halal. Cuma karena ada batasan teritorial yang itu sebelumnya nggak pernah ada. Ya, kalau kita kembali ke masa masa
ketika Nusantara ini bersatu dalam Kesultanan Islam, tidak ada batasan antara Indonesia dengan Malaysia. Cuman karena ada sekat-sekat nasionalisme ini, sekat-sekat negara ini sehingga terjadi hal yang demikian rupa. Harusnya kita dengan Malaysia itu satu rumpun, saling bahu-membahu dalam kebaikan. Nah, semenjak di sekat-sekat itulah seringkali terjadi banyak kasus. Ada kasus konfrontasi dengan Malaysia di masa Orde Lama, ya sampai hari ini banyak sekali kasus-kasus penganiayaan, bahkan pembunuhan terhadap tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia. Demikian itu, Anggi. Menurut Anda, Bung Nanang, apakah ini menunjukkan kegagalan diplomasi Indonesia dalam melindungi pekerja migran mengingat 75 kasus kematian WNI tercatat sejak 2020? Iya, banyak sekali variabel yang harus kita perhatikan, Bung Anggi ya. Yang pertama terkait dengan kebutuhan akan pekerjaan yang layak. Ya, bukan saja pekerjaan, tetapi pekerjaan dengan gaji yang layak. Mungkin para pemirsa sekalian, kita bisa melihat tetangga kanan kiri kita hari ini mereka mengeluh karena tekanan ekonomi, karena tuntutan ekonomi yang harus segera dipenuhi. Sehingga cara yang paling cepat salah satunya itu bekerja di luar negeri. Nah, pun demikian pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menempuh berbagai macam cara untuk melindungi para tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Tapi demikian juga kan antar negara ini ada kebijakan ya, terutama terkait dengan tenaga kerja ilegal. Tentu saja yang namanya ilegal ini pasti akan menimbulkan masalah dalam hal administrasi di luar negeri. Ya. Jadi ini ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Satu adalah kebutuhan untuk mencari pekerjaan yang layak. Satu hal kebutuhan atau ketentuan imigrasi yang sangat mahal, gitu ya. Yang semestinya itu tidak perlu terjadi kalau misalnya pekerjaan di dalam negeri itu layak. Ya. Nah, hari ini kan kita bisa melihat pekerjaan di dalam negeri beberapa yang sebenarnya itu pekerjaan kasar, tapi dikuasai oleh tenaga kerja asing, terutama dari Cina. Semenjak proyek MEA, Masyarakat Ekonomi Asia, itu ribuan, kalau nggak boleh dikatakan ratusan ribu tenaga kerja asing asal Cina merebut pos-pos pekerjaan kasar yang harusnya bisa diisi oleh tenaga kerja dalam negeri. Inilah yang menyebabkan kecemburuan sosial, kebutuhan ekonomi yang mendesak mereka mencari pekerjaan yang lebih layak di luar negeri. Apakah pemerintah sudah perhatian? Sekali lagi, mungkin perhatian. Karena memang ada birokrasi, ada peraturan yang harus dijalani begitu ya. Tapi kan kita melihat banyak masalah yang timbul dari kasus human trafficking, ya. Banyaknya penyedia layanan kerja luar negeri yang bodong, ya. Mereka mereka bikin ini, bikin lowongan, ayo kita kerja di luar negeri. Ternyata malah diperjualbelikan sebagai, maaf, sebagai pelacur, sebagai bahkan para penjahat gitu di luar negeri. Dan ini harus jadi pemikiran kita bersama. Sudahkah sistem ini efektif dalam melindungi tenaga kerja kita di dalam negeri maupun di luar negeri, Bung Anggi? Gitu. Terkait tadi pekerja migran yang undocument, menurut Anda bagaimana memastikan bahwa pekerja tersebut mendapatkan perlindungan HAM meskipun mereka dalam status yang boleh dikatakan ilegal? Iya, amat sulit kalau kita bicara HAM, Mas Anggi ya, karena seringkali yang menyuruhkan HAM itulah yang melanggar HAM. Ya, contohnya yang terjadi di Palestina. PBB yang mendeklarasikan HAM itu, Deklarasi Hak Asasi Manusia, itu justru tidak memberikan pelindungan HAM yang mumpuni buat buat rakyat di Palestina. Nah, kita kembali ke kasus tenaga kerja tadi.
Nah, apakah HAM ini efektif? Kita lihat sampai hari ini tidak efektif. Karena HAM itu diciptakan oleh pihak tertentu dengan kepentingan tertentu, bukan untuk kepentingan semua masyarakat. Karena itu seringkali banyak pihak termasuk para peneliti di UGM ini mempertanyakan, ini HAM serius nggak sih ya melindungi tenaga kerja kita? Ya. Kan sudah berulang kali dilaporkan Bung Anggi ya. Dari 75 kasus tadi itu nggak main-main itu. Ya. Kalau satu dua bolehlah mungkin kita agak oke lah mungkin ada miss gitu ya. Mungkin ada yang nggak serius. Tapi kalau udah 75, ya, kalau sudah 75 kasus. Di mana HAM? Nah, ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia itu tidak efektif dalam melindungi tenaga kerja Indonesia. Tidak efektif untuk melindungi manusia itu sendiri. Karena itu banyak pihak yang menyatakan ini HAM harus dihapuskan, diganti dengan sistem yang lebih baik lagi. Nah, begitu Bung Anggi. Lantas, apakah tingginya jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri bisa menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup di negeri kita sendiri, Bung? Iya, sebagaimana saya sampaikan tadi, Bung Anggi. Sejak 2015, Indonesia ini dalam cengkraman Cina dan Amerika Serikat. Ya, dari, jadi dalam cengkraman Amerika itu sudah mulai semenjak Orde Baru. Ya, ketika Freeport udah dikuasai, ketika Papua, gunung-gunung emas di Papua udah dikuasai oleh Freeport, itu menandai awal dari penjajahan Amerika Serikat di Indonesia. Dan perlu kita sadari semuanya pemirsa bahwa Amerika Serikat ini negara pertama yang menolak kemerdekaan Indonesia. Jadi karena itu harus waspada atas segala produk ide-ide yang datangnya dari Amerika Serikat. Ya, karena ditengarai bahwa ide-ide dari Barat inilah yang merupakan bagian dari grand design neo-imperialisme atau penjajahan gaya baru di Indonesia. Nah, baik Bung Anggi, bagaimana penyediaan lapangan kerja di Indonesia kayak tadi saya sampaikan semenjak Mei 2015 tenaga kerja, lapangan pekerjaan, bahkan sumber daya alam di Indonesia rata-rata sudah dikuasai oleh Cina dan sekutunya. Ya. Mungkin Bung Anggi dan para pemirsa sekalian masih ingat gonjang-ganjing Krakatau Steel, ya. Karena ditengarai adanya serbuan baja-baja dari Cina yang kualitasnya jauh di bawah baja Indonesia. Karena mereka takut bersaing, waktu tidak laku bajanya, waktu tidak laku ya di Indonesia, maka mereka berupaya untuk menutup Krakatau Steel. Sebagaimana juga ISN Industri Sandang Nusantara, para pemirsa sekalian. Salah satu produk Cina yang gencar dimasukkan ke Indonesia itu adalah kain, tekstil. Maka ISN selaku BUMN itu menjadi ancaman bagi mereka. Sehingga ada kong kali kong untuk menutup ISN, ya, Industri Sandang Nusantara. Nah, kemudian setelah MEA ada namanya obor, one belt, one road. Jadi maunya Cina itu mereka bisa masuk ke wilayah darat dan lautan Indonesia tanpa izin. Dan ini sangat berbahaya. Coba bayangkan kalau mereka masuk bawa senjata, bawa pasukan. Kan ada itu foto-foto yang menunjukkan ini orang Cina kok pakai pakaian militer dan lain sebagainya. Ini perusahaan Cina mendirikan bendera Cina, bendera Indonesia-nya tidak ada. Ya, ini menunjukkan usaha dari para imperialis ini untuk menguasai tanah air Indonesia. Semenjak COVID, demikian juga ketika kita masuk ke COVID-19, di era COVID-19, perlu dipertanyakan bagaimana mungkin Menteri waktu itu Luhut Bin Sarpanjaitan membolehkan tenaga kerja asal Cina yang notabene adalah negara asal dari COVID-19 itu untuk masuk ke Indonesia. Bagaimana mungkin orang-orang berpenyakitan diperbolehkan masuk ke Indonesia? Ini protokol kesehatannya gimana kan gitu ya?
Apakah jangan-jangan demi kepentingan asing maka kesehatan dari rakyat Indonesia termasuk tenaga kerja Indonesia ini dipertaruhkan kan gitu. Kemudian eh, ketika kita lihat di lapangan ada karyawan fakta di lapangan karyawan yang kerja di kawasan PIR Pasuruan yang dari Cina ketika diteliti kerjaannya apa sih kan katanya mereka itu tenaga ahli. Ya, ternyata tidak mereka itu kerjaannya sebagai tukang gosok kayu saja. Ya. Lah ini mana yang katanya tenaga ahli? Ya. Kalau sekedar gosok kayu ya orang Pasuruan bisa, ya, orang Indonesia pun bisa. Ya. Nah inilah Bung Anggi yang saya sampaikan bahwa problem ketenaga kerjaan di Indonesia itu problem yang sistemik, gitu ya. Kasihan sebenarnya para TKI ini. Mereka harus kerja untuk mencari rezeki yang halal di negeri orang, kemudian disesatkan jadi pelacur ya, disesatkan mereka bekerja di tempat-tempat yang itu diharamkan oleh Allah. Padahal niatnya untuk bekerja cari kerjaan yang halal. Nah, sementara kalau cari kerja di Indonesia susah, Bung Anggi. Nah, ini ada kaitannya dengan maraknya begal hari ini kan itu ya. Beberapa penelitian menyebutkan alasan mereka jadi begal itu ya karena faktor minimnya lapangan pekerjaan. Bagaimana mungkin kita mau kerja, Pak? Lapangan pekerjaannya dikuasai sama orang-orang asing. Di samping juga maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia, Bung Anggi. Ya, mereka iri, loh itu yang korupsi 271 triliun cuma dihukum 6,5 tahun penjara. Ya, kenapa kita yang begal kok dihukum berat? Ada kecemburuan sosial seperti itu. Nah, ayolah melalui kasus ini semoga pemerintah Indonesia lebih aware gitu ya, lebih sadar bahwa problem kita itu sistemik, Bung Anggi. Jadi kasus penembakan WNI secara WNI ini merupakan problem yang kalau dikatakan cabang, iya cabang karena buah dari sebuah sistem. Kan mereka nggak mungkin ditembak kalau nggak cari kerja di luar negeri. Kalau seandainya cari kerja di dalam negeri itu mudah, ya ngapain ke luar negeri? Ngapain jauh dari anak sama istri? Itu, Bang Anggi. Kalau misalnya. Baik, jasa kalau Bung Nanang untuk pemaparannya sebetulnya terkait timbang menimbang hukum kasus penista pun salah satunya yang bisa kita temui yang waktu itu memakan hal yang haram mengucapkan bismillah pun meronta-ronta. Kenapa hukumannya bisa lebih tinggi dibandingkan yang para koruptor? Jasa kalau sekali lagi Bung Nanang untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara di undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.